Jadi ini melanjutkan yang kemarin, sesudah sistem tenaga listrik, sistem pembangkitan, sistem distribusi, dan di ujung ada bebannya, ada beban listrik. Nah, jadi kalau di gambar ini, beban listrik itu macam-macam, ada rumah, ada pabrik, ada komersial, termasuk ada industri mungkin, dan beberapa sarana lain yang dia beroperasi dengan listrik. Misalnya di sini transportasi listrik. Nah, kalau kita bicara beban listrik, sebetulnya kita bisa klasifikasikan di beberapa bagian ya. Tapi mungkin cukup untuk paling tidak pengantar, kita tahu bahwa ada beban yang namanya beban rumah tangga atau residensial atau domestik, ada yang namanya beban bisnis atau komersial, ada yang namanya beban industri. Nah, kira-kira kenapa dibagi seperti ini? Kita bisa pikirkan kalau beban rumah tangga itu biasa bebannya kecil, tidak banyak penggunaannya kan, karena cuma beberapa orang. Terus biasanya dia penggunaannya juga mungkin dia banyak digunakan di malam hari sesudah maghrib. Waktu orang-orang pulang kerja atau pulang sekolah, terus aktivitas di rumah kan, nyalain lampu, nonton TV, tapi nanti jam 9 ke atas nggak banyak lagi beban listriknya. Jadi kalau kita lihat beban listrik rumah tangga itu punya kekhasan dari pola. Jadi biasanya tengah malam itu kosong karena nggak ada kegiatan. Nanti pagi-pagi antara jam 7 mungkin ya, waktu orang-orang bangun, terus dia mau mulai siap-siap untuk aktivitas, untuk sekolah atau kerja, mulai banyak, tapi mungkin tidak banyak sekali, karena mungkin bentuknya cuma pakai alat listrik untuk bikin nasi, misalnya kalau yang pakai rice cooker, atau untuk misalkan nyalain TV karena mau lihat kegiatan gitu ya, kegiatan informasi. Tapi nanti waktu orang sekolah sama orang kerja, dia nggak ada lagi beban, nanti pulang maghrib ke rumah mulai gelap, nyalain lampu, nonton TV, banyak lagi, jam 9 mulai tidur, dia sedikit lagi. Jadi bentuknya mungkin kayak awal jam 7 agak banyak, tengah-tengah dikit, sore malam banyak, sedikit lagi karena orang tidur. Nah, kalau beban komersial atau bisnis gimana? Itu adalah kebanyakan aktivitas di siang hari. Jadi bentuknya mungkin penggunaan listriknya lebih banyak daripada rumah, karena orang yang di dalam kantor-kantor itu banyak. Tapi kalau kita lihat polanya adalah malam itu nggak ada aktivitas karena orang nggak ada yang di sana. Nah, begitu jam masuk kantor, jam 8, tiba-tiba banyak penggunaan listriknya. Mungkin karena AC nyala, kipas angin, infocus, beberapa lampu ruangan. Terus banyak, nanti maghrib jam 6, langsung kosong, gelap lagi. Jadi bentuknya, kalau kita lihat di dibuat grafik ya, pakai jam, misalnya dari jam 12 malam ke 12 malam lagi. Kalau rumah tangga kan pagi-pagi ada beban, terus malam agak banyak, terus kosong lagi. Nah, kalau bisnis itu justru pas siang-siang banyak kan, dan ini lebih banyak daripada rumah tangga, kosong lagi. Ini jamnya ya, ini penggunaan listriknya. Nah, kalau industri gimana? Industri udah banyak dan dia 24 jam. Jadi nggak berhenti-berhenti kan? Apa kadang-kadang shift-nya juga 3 shift. Jadi kalau industri betul-betul kayak gini. Udah banyak dan dia selalu konstan, mau jam berapapun bebannya sama banyak. Karena kebanyakan beban itu adalah beban mesin-mesin produksi. Nah, disinilah kenapa klasifikasi beban itu sebagai residensial, komersial, industri. Karena selain besar kecilnya itu beda, juga jam-jam penggunaannya itu memang unik. Nah, kalau digambarkan, tadi kan kita bikin dari jam 12 malam ke jam 12 malam lagi. Nah, kalau kita buat itu ada namanya kurva beban. Kurva beban itu menggambarkan pemakaian listrik dalam jam-jam atau waktu tertentu. Nah, ini yang dinamakan dengan kurva beban adalah di mana dia menunjukkan penggunaan listrik. Jadi pada saat pagi-pagi nggak ada penggunaan, tiba-tiba pagi ada lagi, sore agak banyak. Nah, ini adalah kurva beban. Kalau kita bandingin sama yang tadi, 3 jenis tadi, ini kira-kira kurva beban apa? Perumahan. Karena dia ada, terus kosong, ada lagi puncaknya agak malam,
terus turun. Kalau komersil bentuknya, nah jam 8 dia langsung naik. Jam 6 sore turun lagi terus nggak ada. Ini kan? Kalau industri dia cenderung lurus. Nah itu kurva beban. Buat apa kita menggunakan kurva beban? Karena listrik kan kemarin kita bahas, ketika kita butuh listrik, kita mesti membangkitkan listrik. Nah artinya apa? Artinya kita mesti tahu kapan bebannya itu banyak, kapan bebannya sedikit. Sehingga kalau kita tahu beban itu di malam hari banyak, kita mesti punya pembangkit yang standby, yang malam hari dia siap-siap bahan bakar misalnya, supaya waktu listrik malam hari naik dia supply. Kalau kita tidak punya kurva beban ini, kita tidak bisa merencanakan kapan kita mesti standby solar misalnya, atau batu bara, supaya beban selalu terlayani dengan baik. Akibatnya apa? Kalau misalnya kita nggak siap ada puncak-puncak penggunaan beban seperti ini, bisa jadi bahan bakar kurang. Akhirnya begitu ada beban puncak, kita nggak bisa melayani, generatornya nggak bisa ditambah dayanya, ya udah akhirnya dimatiin listriknya. Jadi kalau kita cuma bisa bahan bakar cuma cukup untuk konstan di sini, begitu ada beban penambahan tidak bisa dilayani. Itu yang perlu dilakukan pemutusan beban. Jadi kalau yang suka ngalamin ya, misalnya rumahnya di ini karena tidak cukup bahan bakarnya misalnya atau tidak cukup jumlah pembangkitnya untuk melayani keseluruhan beban ini. Nah, dalam istilah beban itu ada yang namanya beban puncak, ada yang namanya beban dasar. Beban dasar itu yang selalu praktis, selalu ada konstan selama 24 jam. Nah, beban puncak itu yang ada ketika dia sedang banyak-banyaknya yang menggunakan listrik. Jadi kalau di perumahan itu beban puncaknya biasanya di jam mungkin 7 malam, jam 8 malam. Kalau di industri bisa praktis lebih rata. Kalau di komersial mungkin ketika mulai pagi-pagi atau mungkin ketika kelihatannya ketika mulai pagi-pagi, karena mungkin orang pulangnya sih beda-beda ya. Jadi ada yang udah pulang duluan, dia mati-matiin bebannya. Nah, yang perlu dilakukan sebetulnya, kita kan pembangkit itu macam-macam kan. Ada pembangkit air, ada pembangkit misalnya diesel. Harganya beda, bahan bakarnya. Kemudian juga tergantung dari ketersediaan bahan bakar. Kalau misalnya di tempat musim hujan, yang airnya lagi banyak, sebaiknya misalnya beban yang terus-menerus ada itu pakai air misalnya, karena airnya banyak. Sebaliknya ketika airnya misalnya tidak cukup, ya mungkin terpaksa beban dasarnya pakai diesel misalnya atau gas, kemudian beban puncaknya baru pakai air, karena airnya cuman dipakai sedikit-sedikit aja ketika dia bebannya naik. Nah, kadang-kadang itu yang diperlukan. Jadi ini kurva untuk melakukan perencanaan. Jadi tadi kan ini kan berdasarkan jam ya. Jam 7 naik, turun lagi jam 12, jam 6 sore naik, turun lagi jam 12 malam. Nah, kalau kita buat dalam bentuk kurva beban akumulasi ini, kita bisa tahu sebetulnya gini, berapa lama dalam setahun itu dia bebannya di sini. Berapa lama dalam setahun bebannya di 20, berapa lama dalam setahun bebannya di 40. Kalau itu dikumpulin kita dapat kurva seperti ini. Jadi kita bilang dalam 1 tahun selama 2000 jam dia produksinya 100% misalnya atau hampir 100%. Tapi 3000 jam hanya sekian persen, 50%, 20%. Nah, ini nanti digunakan untuk merancang pembangkit mana yang masih siap, pembangkit mana yang masih dioperasikan. Nah, sebetulnya itu tentang beban listrik.